pemeriksaan gerak dan fungsi. Next adalah intervensi. Kalau intervensi, yang pertama boleh menggunakan TENS. Boleh menggunakan TENS. TENS-nya itu dipasangkan ke area radialis dan pulmonaris, begitu. Kemudian boleh menggunakan infrared asalkan sudah tidak ada odem lagi, ya, dengan catatan tidak ada odem, boleh dipasangkan IR. Dan yang terakhir adalah exercise, di mana exercise-nya ini ada beberapa gerakan, ya. Yang pertama kita akan menggerakkan sesuai dengan ROM BRIS, karena contohnya adalah BRIS. Misalnya ini apa, gerakan apa? Flexi BRIS 8 kali, kemudian ekstensi BRIS ya 8 kali, kemudian radial deviasi 8 kali, ulnar deviasi 8 kali, kemudian genggam tangan saya lebih kuat, tahan dulu, 1, 2, 3, 4, 5, relax. Ini merupakan gerakan isometrik untuk mengaktifkan dari regio ulnaris sama shoulder, ya. Tadi genggam tangan saya, oke, lebih kuat lagi, oke, ini keras ya, relax, oke, genggam tangan saya, ya. Jadi ini sudah berkontraksi, ya, ini juga relax. Kemudian biasanya kan ada tangannya kan seperti ini. Kalau orang yang memang JRA itu dia akan mengalami kekakuan sendi, jadi dia nggak mampu untuk full ROM. Maka kita latihannya tadi menggenggam, kemudian ada kita kembalikan ke ROM semula, ya, fleksi, ekstensi, fleksi, radial deviasi, ular deviasi. Pemasangan TENS di sini sama di sini boleh. Sama kalau 4 elektrode berarti di dalam sama di sini. Yang mengarah ke radialis, kemudian ini yang mengarah ke ulnaris, atau ini yang radialis, kemudian ini yang ulnaris. Cukup untuk JRA. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke DMP? Distrofi muskular progresif. Jadi kalau JRA itu lebih singkat, ya, daripada DMP. Ada pertanyaan? Tidak? Belum? Oke. Next, DMP. Kembali ke tempat itu. DMP, Mas, silahkan Mas, DMP tadi yang nyari DMP. Penyebabnya itu karena tadi scan untuk merupakan penyakit kongenital. DMP pemeriksaan yang pertama tetap menggunakan pemeriksaan lab sama ronsen tadi deh, ya. Jadi kasus-kasus ini berbeda dengan kasus-kasus muskuloskeletal bedah atau non bedah yang menggunakan pemeriksaan spesifik, atau ada juga yang menggunakan pemeriksaan DDST, kan, ya. Jadi ini memang sudah trauma dari dalam kandungan, kemudian dia keluar dan dia ini pasien DMP ini tujuan fisioterapinya adalah untuk maintenance, untuk memelihara gerak dan fungsi agar tidak semakin cepat melemah. Jadi memperpanjang, istilahnya memperpanjang dari kelemahan gerak dan fungsi pasien DMP. Fungsi fisioterapi itu bukan untuk menyembuhkan, ya, bukan untuk menyembuhkan pada pasien tersebut. Kemudian pemeriksaan fisik, ya, fisik, pemeriksaan gerak dan fungsi dari mulai hip, kemudian knee, kemudian ankle, ini untuk AGB, dan untuk AGA-nya shoulder, elbow, wrist, dan trunk, ya. Trunk ini nanti pas pasien duduk mampu nggak untuk ekstensi, kemudian fleksi, protraksi, retraksi, depresi, elevasi.
mampu nggak seperti itu perlu dilakukan pada pasien-pasien DMP. Jadi seluruh badan tetap disuruh untuk menggerakkan. Dan nilai MMT-nya untuk anggota gerak bawah nilainya berkisar antara 3 ya, 3 dan 4 tergantung dari berapa lama pasien tersebut mengalami DM, distrofi muskular progresif, DMP. Kalau sudah semakin lama, maka anggota gerak bawah itu lumpuh total yang MMT-nya itu 0. Jadi dia memang tidak terasa. Oke, fisioterapinya. Kemudian intervensinya yang pertama bisa menggunakan infrared di sini. Kemudian bisa menggunakan infrared di anggota gerak atas dan bisa menggunakan TENS, arusnya faradik di setiap persendian yang membutuhkan, misalnya adanya nyeri berlebih, kemudian adanya penurunan fleksibilitas ya, itu boleh menggunakan TENS dengan arusnya adalah arus faradik. Untuk pemeriksaan gerak dan fungsi, next adalah intervensi. Yang pertama kita aproksimasi dulu, aproksimasi dari hip, knee dan ankle. Aproksimasi 5 kali. Kemudian sini juga 5 kali. Ini sebelum dilakukan terapi latihannya. Setelah dilakukan pemasangan electrical stickle edge. Oke. Sini sudah dan dilakukan kanan dan kiri sebanyak 1 kali 8 ya. Kemudian untuk knee-nya bisa kita fleksikan, fleksi ini. Kemudian apabila pasien mampu untuk menendang, silakan untuk menendang lagi. 1 lagi tendang. Ini namanya resisted dengan tahanan minimal karena pasien masih mampu untuk melakukannya ya. Lagi cukup. Dilakukan kanan dan kiri. Kemudian pumping action, ini untuk fleksibilitas juga, bukan untuk strengthening atau bukan untuk endurance ya, untuk fleksibilitas saja. Kemudian rebut ke atas dan cengkeram jari-jari kaki 1 sampai 8 kali ya. Kanan dan kiri per area dihitung berapa tadi? 1 kali 8 ya. Lanjut ke anggota gerak atas. Untuk anggota gerak atas itu kita aktifkan sesuai dengan ROM pada anggota gerak atas itu sendiri. Yang pertama ada shoulder, kemudian ada elbow dan ada wrist. Untuk shoulder, coba angkat tangan ke atas. Ini fleksi shoulder, turun. Oke, kemudian abduksi, aduksi, aduksi, aduksi. Ini pastinya lupa ya. Ini loh, ini aduksi Mbak. Ya, jadi gerakan ROM-nya itu dikembalikan ke fungsi normal sendi ya. Ini abduksi, ini aduksi, kemudian rotasi. Ya, ini internal rotasi, eksternal rotasi. Kemudian elbow. Kalau anggota gerak atas pasiennya diminta untuk mengaktifkan sendiri ya, biasanya masih oke, sesuai dengan usianya juga. Oke. Ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi 8 kali. Yuk, luruskan, luruskan. Ekstensi kan. Oke. Tahan, kasih tahanan ini. Resistif 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, sampai 8 kali. Kemudian genggam tangan saya dan putar tangan saya. Oke, putar ya, berlawanan ya. Ini namanya adalah pronasi dan supinasi ya, supinasi sambil resistif karena kita kasih tahanan. Lagi kebalikannya ya. Relax. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, relax. Cukup. Dan yang terakhir adalah tapotemen.
tapo teman itu diberikan untuk apa? Tapo teman rapi membantu membantu mengeluarkan sputum ya. Jadi nanti kakinya usahakan diganjal bantal, tetapi untuk kepalanya tidak usah ya. Tapo teman dilakukan di duduk ya, di depan sini. Oke. Sakit enggak? Tapo teman di depan sini sama di belakang sini. Kemudian jadi sambil divibrasi. Di vibrasinya itu pada area yang paling grog-grog, paling banyak sputumnya. Biasanya kalau di stetoskop itu dengarnya suaranya kayak ada nih gitu. Ya, cukup itu untuk kasus DMP. Kedinginan saya. Cukup, apakah ada yang ditanyakan dulu untuk kasus-kasus DMP ini? Semua exercise-nya ini untuk fleksibilitas ya, bukan untuk endurance, bukan untuk stamina ya. Tapi kalau untuk JRA, juvenile rheumatoid arthritis tadi, semua exercise-nya itu gunanya untuk menambah ROM, menambah kekuatan otot, kemudian mengembalikan fleksibilitas. Kemudian praktikumnya besok saya akan memberikan gambaran soal skenario, tetapi tidak bentuk SK ya. Kalau SK kan lengkap ya, karena ini skenario nya singkat tentang JRA saja. Kemudian silakan nanti langsung dijawab dan silakan membawa laptop atau handphone untuk menulis jawaban, karena saya tidak menggunakan kertas. Saya akan membuatkan Google Drive, silahkan di-upload jawabannya di situ. Ya. Nanti di Word Boleh di Word. Di catatan HP juga bisa. Di catatan HP tapi di screenshot gitu. Dan biasanya kan di share itu ada not terus di share dalam bentuk Word apa PDF kan bisa. bisa kaweh ada Word kan masuk Ada kalau infonya bisa. Kalau bisa ya bisa. Atau PDF biasanya kan ada pilihannya dalam bentuk Word atau PDF. Kayaknya bisa deh. Itu udah coba. Makasih ya.